Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Masalah Bisa Menjadi Jalan untuk Mendekat kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dialah Allah yang mengislamkan kita, diberi hidayah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita untuk belajar. Tidak ada orang belajar tanpa taufik Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang kuasa membulak-balik hati kita, memberikan hikmah, memberikan pemahaman. Semoga takdir pertemuan ini tidak semata kita ditakdirkan bertemu, tetapi Allah meridhoi perjumpaan ini. Karena tidak ada yang berarti dalam hidup ini selain keridhaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma jaram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Karuniakan kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat kami patuh padamu, yang menjadi jalan kami istiqomah di jalanmu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin, kalau dilihat dari depan, ini wajah ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kalian kembali. Jadi hidup ini adalah sepenuhnya ujian, masalah terus. Ada yang stres karena masalah, ada yang biasa saja, ada yang bersyukur. Karena masalah yang sebenarnya bukan masalah yang ada. Masalah yang sebenarnya adalah, layakkah kita ditolong oleh Allah menghadapi persoalan hidup ini. Sebagian di antara kita kalau punya masalah, sibuk ingin menyelesaikan masalah sendiri. Tapi bagi orang yang paham, masalah adalah sarana semakin dekat dengan Allah, dan Allah yang menyelesaikan masalah. Kita simak dua surat. Surat Yunus 107, Al-An'am 17. Boleh dilihat. Surat Yunus 107, surat Al-An'am ayat 17. Hampir senada isinya. Bisa tolong dibacakan, Ustaz? Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang surat Al-An'am 17. Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa iyamsaska bi khairin, dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Dialah Allah yang Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Terakhir surat Al-Fat ayat 11. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Bagaimana? Surah At-Taghabun ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Fat ayat 11, sudah dapat? Jadi musibah sekecil apapun, sehalus apapun, sebesar apapun sama, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Di bumi ini, gempa, meletusnya nuklir, turunnya badai, tsunami, atau kutil, jerawat, sariawan, atau yang lebih kecil dari itu, ketombe, atau bau ketek, atau yang lebih halus dari itu, semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Sudah ketemu kan? Fat. Ya, surat Al-Fat ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah itu berkata, harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami.
maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Kul, katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagimu, atau jika dia Allah menghendaki kemanfaatan bagimu. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Jadi sekarang kita harus bulat yakin, musibah sekecil apapun, sebesar apapun, nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau kita tertimpa musibah, itu izin Allah. Dan yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Gelisah, tidak ada yang bisa membuat hilang gelisah selain Allah, karena gelisah juga yang menurunkan Allah. Sakit, izin Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita ke dokter, kita berobat, kita makan obat, itu adalah ikhtiar sebagai amal soleh. Sembuh tidak sembuh yang menentukan adalah Allah. Punya hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Masalah apapun yang sedang ada, kesehatan, finansial, usaha, ekonomi, bermasyarakat, apapun yang sedang menimpa kita, pasti Allah tahu. Karena terjadinya juga dengan izin Allah. Dan tidak ada yang menghilangkannya selain Allah. Jadi mau jungkir balik, mau menghibah kepada siapapun, mau memelas kepada siapapun, lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, tetap saja yang bisa menghilangkan mudarat itu hanya Allah. Sayangnya kita ini kalau ada apa-apa justru yang pertama diingat selain Allah. Kalau sakit yang paling pertama diingat apa? Obat. Siapa lagi? Dokter. Rumah sakit. Jarang ketika sakit langsung ingat ini sakit dengan izin Allah. Ini bukan yang berat-berat ya, jerawat aja. Jarang orang lihat jerawat itu ingat Allah. Yang diingat adalah justru obat jerawat. Langsung yang jerawatan dipegang, nggak usah ya. Ketombe, jarang kita ingat ketombean itu izin Allah. Maaf ya yang kecil-kecil dulu. Tapi ketika ada ketombe yang diingat sampo, yang diingat obat-obatan, harusnya astagfirullah. Allah tumbuhkan ketombe di kepala. Kenapa? Mungkin kita kurang merawat kepala kita. Ya, Allah tumbuhkan apa saja di tubuh kita. Yang pertama diingat, ini terjadi dengan izin Allah. Yang bisa menghilangkannya hanya Allah. Kita doa supaya sembuh. Nanti kalau kita minta disembuhkan, nanti Allah membimbing kita menuju jalan kesembuhan. Kalau itu berupa ilmu, nanti ilmunya sampai kepada kita. Kalau itu berupa obat, kita akan ketemu dengan obat itu. Kalau sembuhnya lewat dokter, kita akan jumpa dengan dokter. Makanya kalau ada masalah, langsung ingat ini izin Allah dan yang bisa menghilangkannya Allah. Makanya yang pertama dilakukan adalah husnudzon ke Allah. Minta tolong ke Allah. Jadi sebelum bicara ke siapapun, ke yang menentukannya dulu. Sebelum angkat telepon, sebelum tanya ke manusia, ya ke Allah dulu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang memohon apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh sih, sesudah itu patuh dan yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi apa-apa tuh Allah dulu.